Hari ini kita bicara tentang sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah. Namun sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja, tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Pemirsa, polisi menyelidiki peristiwa robohnya tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter di SMPN 182 Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi akan segera memeriksa pemilik tembok. Pasca robohnya tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter di SMPN 182 Jakarta Selatan, polisi langsung melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang menyebabkan robohnya tembok. Polisi akan segera memanggil pemilik tembok berinisial S untuk dimintai keterangan. Antara pihak pengurus pagar dengan pihak sekolah sudah ada kesepakatan untuk perbaikan. Tembok pagar setinggi 5 meter pada Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Saat ini petugas PPSU diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan.
Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Barreskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Barreskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison mengonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan juga tersangka dijerat pasal berlapis. Di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah.